Engkau ajaib di dalam kehidupan kami. Dan Engkau melakukan perkara-perkara ajaib. Dan pada saat ini pun Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau sedang menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terbelenggu. Oleh sebab itu dengan iman kami membuka hati kami. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau bersyukur atas semua mujizat yang telah Engkau sediakan dan Engkau berikan. Oria raba shikara raba raba raba. Haleluya. 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 Mari kita memuji Tuhan dengan iman. Haleluya itu artinya memuji Tuhan. We praise you Lord. Sebelum tembok Yeriko itu runtuh, maka Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan orang Israel bersorak. Sebelum tembok itu runtuh, maka pada saat kita bersorak memuji Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko itu diruntuhkan. Sakit penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap belenggu dan setiap hal yang mengikat, saya perintahkan pergi dalam nama Yesus. Tinggalkan tempat ini, keluar, lepas. Yes, terus, terima. Tembok-tembok itu sudah diruntuhkan. Tembok-tembok di dalam pikiran, sakit penyakit yang mengikat tubuh itu terlepas. Dalam nama Yesus, tidak ada yang dapat bertahan dengan nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan, segala belenggu, segala keterikatan, segala depresi, segala mental problems, sakit penyakit, saya perintahkan dalam nama Yesus. Keluar saat ini. Pergi. Yes. Terima.
Ada kuasa di dalam puji-pujian. Ada kuasa di dalam penyembahan. Sebab Yesus hadir saat ini. Yesus ada di sampingmu. Yesus ada bersamamu. Yesus ada di dalammu. Dan Yesus sedang bekerja melepaskan engkau, menjamah tubuhmu, menjamah hidupmu. Yes, Jesus is here right now. Receive in Jesus name. Yes, terima dan mulai lakukan apa yang belum bisa engkau lakukan. Mulai gerakkan apa yang belum engkau bisa gerakkan. Sebab kuasa Tuhan ada di tempat ini saat ini. Yes. Oh, rikir masikara. Oh. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Yes. Izinkan Tuhan berkarya. Yes. Buka hatimu lebar-lebar. Yes. Buka hidupmu. Yes. Christ is here. Jesus is the healer. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Yesus penyembuh. Yes. Terima. Saya melihat ikatan-ikatan dilepas saat ini. Saya melihat engkau mulai mengalami kesembuhan. Engkau mulai melakukan apa yang belum bisa engkau lakukan. Engkau melihat ada terang dalam hidupmu. Yes, ada kuasa. Ada kuasa. Api kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, penuhi, sembuhkan. Yes, terima. In Jesus name, the Spirit of God, Roh Allah yang melepaskan yang terbelenggu. Yes, yang mencelikkan penglihatan. Yes, yang membuka telinga. Yes, yang menyembuhkan tulang-tulang. Yes, yang membuka pikiran, yang menyegarkan pikiranmu. Segala kekelaman saya hartik dalam nama Yesus. Keluar, pergi saat ini. Segala penyakit saraf, tinggalkan tempat ini dalam nama Yesus. Keluar. Yes. Segala organ-organ tubuh mulai berfungsi dengan normal. Saya perintahkan dalam nama Yesus, sembuh. Terima. Yes. In the mighty name of Jesus. Nama Yesus. Terima. Yes. Mulai mengucap syukur. Mulai bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus ada di tempat ini. Terima kesembuhanmu. Terima apa yang menjadi milikmu, yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mengangkat, memikul segala sakit penyakitmu, kelemahanmu. Yesus lebih rindu menyembuhkanmu daripada engkau rindu disembuhkan. Dan Yesus ada di tempat ini. Yesus hadir di tempat ini. Dan dia sedang bekerja. Dia sedang melakukan mujizat di dalam kehidupanmu. Yes, yes. Segala sel itu berfungsi dengan normal. Dalam nama Yesus, saya perintahkan setiap sel berfungsi dengan normal. Setiap saraf berfungsi dengan normal. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang terminal, yang kronis, saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Terima. Yes. We thank you, Jesus. We thank you, Father. We love you, Lord. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. Yes.
Oh haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini, terima kasih ya Tuhan, untuk lawatanmu, untuk hadiratmu, untuk healing movement di tempat ini. Kami akan terus membuka hati kami. Kami akan mendengar apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan, yang membawa kelepasan dan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan yang Engkau kerjakan di tempat ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti saya akan terus berdoa ya. Saudara, mengapa kita masuk di dalam ibadah kesembuhan ini? Karena kita melihat 2000 tahun yang lalu pelayanan Tuhan Yesus itu adalah pelayanan kesembuhan. Pelayanan Tuhan Yesus itu adalah pelayanan kelepasan. Pelayanan Tuhan Yesus itu adalah pelayanan yang melepaskan belenggu demi belenggu. Dan banyak orang tidak mengerti bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 9 di ayat 35 katakan, maka ada 3 pelayanan utama Tuhan Yesus selama di muka bumi ini, yaitu mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Katakan bersama, segala. Jadi tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan kesembuhan itu bukan ide manusia, itu adalah kerinduan hati Tuhan sendiri. Mungkin ada yang berkata, Pak Lugimin, saya sehat-sehat kok. Saudara, Tuhan mau memakai Anda untuk menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di luar. Amin. Ada yang berkata, Pak Lugimin, saya ini melihat kehidupan ini biasa-biasa aja. Saudara, Tuhan mau membuat itu menjadi luar biasa. Amin. Itulah dimensi yang baru yang menjadi visi di tahun ini. Mari kita baca bersama Matius 9 ini, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Yesus rindu melenyapkan? Katakan bersama, lenyap. Lenyap itu artinya tidak berbekas, saudara. Tidak berbekas. 25 tahun yang lalu ketika Pak Lu sekolah Alkitab di Amerika, di Rhema Bible Training Center, maka setiap hari itu ada healing school, sekolah kesembuhan. Dan saya mendengar banyak kesaksian yang begitu ajaib di dalam sekolah kesembuhan ini. Karena orang-orang yang sakit, yang diusung dengan tandu, saudara. Yang kulitnya dengan tulangnya itu sudah lengket, alias tidak ada daging lagi, sudah kurus seperti kerangka. Itu dibawa ke sekolah kesembuhan. Dan setiap hari mendengar firman Tuhan. Katakan setiap hari. Karena firman itu adalah kuasa kesembuhan sendiri. Dia terus mendengar. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia terus mendengar, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan tiba-tiba berat badannya itu naik, dagingnya mulai tumbuh, dia mulai sehat, bobotnya itu mulai kembali
Dia tidak kurus seperti kerangka lagi. Wajahnya mulai bersinar. Ada pancaran kemuliaan Tuhan. Dan pada suatu hari dia berkata kepada pendetanya, Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Semua sakit penyakit sudah pergi. Dan tidak ada ruang lagi untuk sakit penyakit dalam hidup saya. Karena firman Tuhan, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara terkasih, peristiwa-peristiwa ini terus terjadi. Dan ini yang menjadi pesan Tuhan untuk kita. Siapa yang rindu? Tuhan hadir dalam hidup kita dan melakukan mujizat. Amin. Bagi yang sakit, dengar. Tuhan itu bergerak dan menyembuhkan dengan ajaib. Ada yang pada saat pujian penyembahan seperti tadi sudah sembuh. Saudara, nanti Anda bisa bersaksi ya kepada koordinator maupun pendoa-pendoa kalau Anda sudah menerima kesembuhan itu. Ada yang pada saat berdoa itu sudah disembuhkan. Ada yang pada saat mendengar firman seperti saat ini, kuasa Tuhan itu bekerja dan menyembuhkan. Ada yang ketika didoakan nanti, ya, ditumpangi tangan. Karena firman Tuhan berkata, orang percaya, katakan bersama orang percaya. Siapa orang percaya di tempat ini? Amin. Markus 16 ayat 17, 18 katakan, tanda yang menyertai orang percaya, mereka akan menumpang tangan atas orang sakit. Ayat 18, dan orang sakit itu sembuh. Ada amin? Mari lihat tangan saudara. Angkat tangan. Dan katakan, ada kuasa Tuhan di tangan saya. Amin? Kuasa Tuhan itu mengalir di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan ya, di daerah Amerika. Dia melihat begitu banyak sakit penyakit yang ada di dalam jemaatnya. Jemaatnya satu persatu itu mengalami sakit penyakit dan kemudian kematian. Dan hamba Tuhan ini begitu stres karena dia melihat apa yang terjadi ini. Dan suatu hari ketika berdoa, Tuhan menyingkapkan ayat ini di Kisah Rasul 10 di ayat 38. Kisah Rasul 10 ayat 38. Mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Yang paling penting yang saya ingin bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Kita harus menolak sakit penyakit. Kata pandai di sebelah saudara, tolak. Sama seperti kalau ada parcel yang lagi dikirim oleh kulir, saudara harus pastikan bahwa parcel itu yang baik. Kalau yang tidak baik, yaitu sakit penyakit, sekali lagi, T.L. Osborne hamba Tuhan itu katakan, jangan tanda tangan, jangan terima sakit penyakit itu. Tolak, lawan semua sakit penyakit. Jangan pasrah, jangan berserah, tolak semua itu, karena semua itu bukan dari Tuhan. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan apa yang bukan dari Tuhan kita berhak untuk menolak. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sehat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang terus membawa kuasa mengalir dalam kehidupannya. Amin. Oleh sebab itu, pelajaran yang paling penting pada pagi hari ini, saudara, kita harus lawan sakit penyakit. Yang percaya, katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah,
Hari ini saya akan bagikan firman dengan singkat karena nanti saya akan berdoa dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Yaitu how to write your own ticket to God. Bagaimana kita dapat menerima jawaban Tuhan, menulis tiket untuk kita yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Saudara, kalau hari ini ada orang mau masuk ke satu tempat, acara khusus harus ada tiket, harus ada undangan. Untuk menunjukkan bahwa dia bisa masuk. Orang yang mau naik kereta api, mau naik railing, mau naik pesawat, harus tunjukkan apa? Tiket. Ya. Kalau kita rindu menerima dari sorga apa yang sudah Tuhan sediakan, kita harus tahu bagaimana menerima tiket itu dari Tuhan. Di dalam Markus pasal 5 di ayat 25, firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Mari saudara baca ayat yang genap, ayat 26, 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Amin. Saudara, wanita ini, perempuan yang sakit pendarahan ini, tahu cara menulis dan menerima tiket kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ada 4 langkah yang saya minta kita tanamkan di hati. Karena ini akan menjadi berkat dan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, langkah untuk menerima mujizat dari Tuhan. Kita harus say it, ucapkan. Kata bersama, ucapkan. Apa saja yang ada di dalam hati kita, itu bisa dilepaskan melalui iman, yaitu waktu kita ucapkan perkataan iman, ucapkan perkataan firman, dan ucapkan hal-hal yang positif. Katakan amin. Karena ada kuasa di dalam lidah kita, terutama di tahun P ini saya ingin kita tahu. Perempuan ini di ayat 28, dia mulai melepaskan imannya. Pendeta Kenneth Hagin katakan, kalau kita mau iman itu bekerja, iman harus dilepas melalui perkataan. Yang percaya katakan amin. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kata bersama, asal ku jamah, aku sembuh. Amin. Ada yang berkata, Pak Lugimin, itu kan 2000 tahun yang lalu, Yesus ada. Kita bisa menjamah dia. Kalau hari ini bagaimana? Ada kabar baik untuk saudara, untuk kita semua. Hari ini jauh lebih baik lagi. Karena kalau dulu 2000 tahun yang lalu, Yesus ada di Israel, ada di Nazaret,
orang-orang di Bethlehem tidak bisa menjamah dia. Yesus ada di Galilea, orang-orang Nazaret tidak bisa menjamah dia. Karena Yesus dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya satu orang. Tetapi hari ini, Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus ada di tempat ini. Siapa yang percaya Yesus ada di tempat ini? Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang pertama apa? Ucapkan. Katakan bersama-sama, ucapkan. Say it. Wanita ini berkata, asal ku jamah saja. Padahal pada saat itu, saudara, dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Dia sulit. Di tengah orang banyak, dia tidak bisa berjalan. Dia itu merayap, saudara. Dia itu berusaha dengan begitu lemah. Tetapi ayat 27 katakan, dia sudah mendengar. Katakan mendengar. Banyak orang berkata, Pak Lugimin, untuk apa kita dengar firman? Kita belajar firman. Di menara doa, di doa Sabtu ini. Saudara, firman itu ketika masuk ke dalam hati kita, itu punya kuasa kesembuhan. Ada amin? Saya mendengar banyak kesaksian, orang-orang yang sudah sakit, dokter bilang gak ada obatnya. Mereka pulang ke rumah, saudara. Mereka hanya dengarkan ayat-ayat firman kesembuhan, healing scriptures. Waktu mereka mendengar firman itu, tubuh mereka menjadi makin kuat, makin sehat. Bakteri keluar, virus keluar, sakit penyakit keluar. Dan waktu cek ke dokter, dokternya pun heran. Lihat laporan yang dulu, loh ini semua ada. Kok ini yang baru ini sudah tidak ada? Dari mana? Obat apa yang kamu pesan? Dia berkata, dokter, obat saya hanya satu, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Amin. Langkah yang kedua untuk kita menerima dari Tuhan, tiket kesembuhan, tiket mujizat. Receive it, katakan bersama. Do it yang kedua. Katakan do it. Amin. Do it ini bukan U ya. O saudara ya. Artinya apa? Kita harus action. Katakan bersama, action. Kita harus melakukan. Perempuan yang sakit pendarahan ini, ayat 27, ia mendekati Yesus. Katakan bersama, ia mendekati. Jadi ada usaha. Padahal ayat 25 katakan dia ini sudah sakit 12 tahun. Ayat 26 katakan dia sudah kehabisan uang. Dan dia sudah berulang-ulang mencari dokter. Dia cari dokter spesialis di sini. Dia cari dokter spesialis di Singapura. Dia cari di Penang. Dia cari di Kuala Lumpur. Dia cari di Malaka. Dia cari di Jakarta. Dia cari di Belanda. Tidak ada yang bisa menolong dia. Habis. Tapi yang luar biasa adalah dia tidak menyerah. Seringkali dalam hidup ini kita tidak cukup desperate. Desperate itu artinya tidak ada lagi pertolongan, hanya Yesus. Hari ini saya mau mengajak saudara semua, kesampingkan dulu semua pertolongan yang lain. Kesampingkan dulu dokter, mohon maaf kami hormati dokter. Tapi di ibadah ini, jangan pikirkan dulu dokter, jangan pikirkan obat dulu. Jangan pikirkan yang lain-lain. Mari kita cari Yesus dulu. Yang percaya katakan amin. Karena Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Haleluya. Yang ketiga, ya dengan cepat, karena nanti saya akan berdoa. Receive it, terima, katakan terima. Ada yang berkata, Pak Lugimin, saya gak merasa apa-apa. Saudara lihat kisah perempuan ini. Dia itu sebelum merasa, dia percaya dulu. Ada amin? Sebelum merasa, ayat 29. Begitu kuasa Tuhan itu turun, masuk ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa. Merasa dulu atau terima dulu? Siapa yang katakan terima dulu?
Amin. Terima dulu, ada amin. Terima dulu baru merasa. Jangan ikuti perasaan dulu. Ikuti dulu iman di hati kita. Amin. Seketika itu ada kuasa. Kuasa Tuhan itu nyata, saudara. Kuasa Tuhan itu luar biasa dahsyat. John G. Lake katakan, ya, hamba Tuhan ini dipakai dalam kesembuhan selama di Afrika dan Amerika, di Azusa Street. Saat ini Pak Niko katakan kita sedang memasuki Pentakosta ketiga, atau zaman sekarang ini, Pentakosta zaman kini. John G. Lake katakan sama seperti listrik, itu adalah tenaga secara natural. Maka Roh Kudus adalah kuasa Tuhan secara supranatural. Amin. Artinya apa? Ada orang berkata ini, listrik ada 5 watt, ada 10, ada 100 dan seterusnya. Tegangannya itu berbeda-beda. Demikian juga kuasa dari Roh Kudus. Saudara, tadi waktu kita worship, hadirat itu begitu kuat. Kalau kita teruskan, saya percaya kedahsyatan Tuhan itu begitu nyata. Ada amin? Karena Roh Kudus hadir. Dan hari ini juga Roh Kudus sedang bekerja di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ada amin? Saudara, kalau ada organ-organ tubuh kita yang kurang normal atau tidak berfungsi dengan normal, organ tubuh apapun, Roh Kudus adalah pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita. Dan dia sanggup memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Tetapi syaratnya hanya satu hari ini. Kita harus menerima, katakan terima. Apapun yang Tuhan berikan, kita harus posisikan diri kita untuk menerima. Dan pada saat kita sudah menerima dengan iman, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja. Saudara, saya dengan Bu Ros banyak pelayanan di mana-mana dulu waktu di sekolah sampai di desa-desa, ya, dan di kota-kota. Saya bisa pastikan, saudara, setiap orang yang rindu dibaptis Roh Kudus pasti terima. Amin. Nah, kalau zaman Pentakosta, gereja-gereja zaman dulu mereka harus menantikan, ya betul ya Pak Ben ya. Menantikan 10 hari, ya hari pertama, kedua, ketiga. Tapi begitu saya menerima kebenaran firman Tuhan, setiap orang dapat menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Kalau rindu, kami mulai mendoakan orang di lapangan sekolah, di tepi jalan, dimanapun saudara, dan mereka menerima. Mengapa? Karena tugas kita melangkah dengan iman. Katakan melangkah dengan iman. Begitu kita memiliki iman, kita pasti menerima. Dan hari ini saya percaya, kuasa Tuhan hadir, dan kita dapat menerima mujizat kesembuhan dan kelepasan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan close. Di dalam Markus 11 ayat 24, firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan. Katakan bersama-sama, apa saja. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya dulu atau terima dulu Bapak Ibu? Percaya dulu, ada amin? Maka kita pasti menerima. Suatu hari ada seorang ibu yang anaknya yang masih kecil itu sakit polio, saudara. Polio membuat dia nggak bisa jalan. Jadi kakinya itu terkulai lemas seperti batang kayu, saudara. Terkulai, tidak bisa berjalan. Ibu ini membawa anaknya dalam ibadah kesembuhan dan didoakan oleh pendeta Kenneth E. Hagin. Ya. Pendeta Kenneth Hagin mulai mendoakan dan kuasa Tuhan itu mengalir. Karena kuasa itu dapat dirasakan. Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari jubahnya. Karena ada jamahan iman. Tetapi anak ini belum berubah keadaannya. Masih kakinya terkulai lemas.
Dan ibunya agak kecewa. Pak pendeta sudah doakan, kok tidak terjadi apa-apa. Ya atau ya saudara? Banyak orang kan itu, begitu udah didoakan, saya nggak rasa apa-apa. Kok belum terjadi apa-apa? Ibu ini juga dia kecewa. Sudah didoakan oleh pendeta. Hamba Tuhan yang diurapi, kok tidak terjadi apa-apa. Dia pulang ke rumah saudara, dia kecewa. Dia mandikan anaknya yang terkulai lemas di bathtub. Dia menangis. Tuhan, kenapa ini terjadi? Anak saya ini gak bisa jalan. Saudara bisa rasakan kasih seorang ibu yang rindu anaknya itu sembuh. Dia menangis. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba Tuhan berbicara. Tuhan berkata, anakku, kamu percaya gak tadi anakmu ini yang sakit ini sudah didoakan? Percaya. Kamu percaya gak? Kuasa Tuhan sudah masuk ke dalam tubuhnya. Percaya. Nah kalau percaya, mengapa kamu menangis dan kecewa? Harusnya kamu percaya dan bersyukur. Tuhan ampuni saya. Dia mulai ucapkan, saya percaya anak saya sudah didoakan dan kuasa Tuhan ada di dalam tubuhnya. Dan dia sudah menerima kuasa itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini saksi nyata. Saudara. Waktu dia ucapkan itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara tulang krek, 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 krek. Tiba-tiba anaknya, kakinya menjadi normal kembali. Dan dia sembuh dan dapat berjalan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Setelah kita menerima kesembuhan, ingat, tell it. Ceritakan, saksikan. Agar orang-orang juga dikuatkan. Dan menerima mujizat yang sudah kita alami. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya. Yes. Mujizat Saudara yang terkasih, ada di tempat yang rindu didoakan, mari maju ke depan. Yes, Anda mengalami sesuatu yang perlu didoakan. Keadaan tubuhmu yang sakit, yang lemah, percayalah hari ini, pada saat worship, pada saat firman, pada saat didoakan, kuasa Tuhan masuk dan menyembuhkan engkau. Yang rindu mari maju ke depan. Panggil nama Yesus. Yes. Panggil nama Yesus. Dengan iman ucapkan, we thank you Lord. Yesus, Yesus, ku Yes. percaya. Panggil nama Yesus. Mujizat Dia hadir di tempat ini. Asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah, aku sembuh. Yes, terima. Kuasa itu ada di tempat ini. Yesus hadir saat ini. Dan Yesus rindu menyembuhkanmu. Dia sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Tugas kita, terima saja dengan iman. Terima. Yes. Buka hatimu dan terima. Yesus, ku percaya. Mari yang ada di depan, dimanapun saudara berada, yang perlu menerima tiket mujizat dari Tuhan. Dengan iman ikuti doa saya. Lepaskan iman dari hatimu. Bapa yang di surga, saya datang dan percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamatku dan juga penyembuhku. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah memikul semua sakit penyakit saya.
Dan oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, maka saya sudah sembuh. maka saya sudah sembuh. Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan mengalir mengalir di dalam tubuh saya, dalam tubuh saya, melenyapkan melenyapkan semua sakit penyakit. semua sakit penyakit. Roh Kudus Roh Kudus mengalir mengalir dan menyembuhkan saya, menyembuhkan saya, sebab tubuh saya sebab tubuh adalah saya bait Roh Kudus. Roh Kudus. Oleh sebab itu, Oleh sebab saya percaya, saya sudah menerimanya. saya sudah menerima Di dalam nama Yesus, nama Yesus, segala sakit penyakit sakit keluar, keluar tinggalkan tubuh saya. tubuh saya. Pergi, Pergi kuasa Tuhan Kuasa saya terima saya dalam nama Yesus. Mari mulai mengucap syukur. Yes, mulai lakukan apa yang engkau tidak bisa lakukan. Mulai gerakkan tubuhmu. Hamba-hamba Tuhan, mulai doakan. Yes, doakan. Segala sakit penyakit, segala kelemahan, saya perintahkan pergi dalam nama Yesus. Yes, penyakit-penyakit kronis, penyakit terminal, saya perintahkan dalam nama Yesus keluar saat ini. Organ-organ tubuh mulai berfungsi saat ini. Terima. Yes, jamah Yesus. Haleluya. We thank you Jesus. Terima. Yesus. percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku Yesus, 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 ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari angkat tanganmu semuanya. Terima kuasa Tuhan. Kuasa dari Pentakosta. Yes. Mengalir saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. We thank you Jesus. We thank you Father. Terima kasih ya Bapa untuk kuasa-Mu yang mengalir, yang dahsyat, yang hadir bersama dengan kami. Pribadi-Mu Tuhan dan hadirat. Kami percaya kami sudah menerima kesembuhan kami. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah tubuh dan darah-Mu yang oleh bilur-bilurnya kami percaya kami sudah sembuh. Dan oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di dalam setiap sel tubuh, aliran darah kami yang memberikan kesegaran, kesembuhan, pemulihan, dan juga keselamatan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Meteraikan perjamuan kudus-Mu, kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.